SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini Ustaz Fadlan berhalangan menyampaikan materi sehingga kami menggantikan untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas pada malam hari ini yaitu faedah dari kitab atau kutaib yang berjudul Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf. Penjelasan keutamaan ilmu salaf, ilmu kaum salaf di atas ilmu kaum khalaf. Pembahasan ini atau kitab ini ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, bisa dicari PDF-nya. Bagi yang bawa HP bisa dicari PDF-nya, Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, karya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Di sini akan kita bahas tentang ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Ciri-ciri atau tanda-tanda ilmu itu bermanfaat atau tidak. Kenapa kita perlu mengingat kembali ciri-ciri atau tanda-tanda ilmu itu bermanfaat atau tidak? Karena setiap pagi kita senantiasa meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Maka muncul pertanyaan, bagaimana ciri-cirinya? Apa saja tanda-tandanya bahwasanya ilmu yang kita pelajari selama ini dimanapun, di masjid, di kelas, di daurah-daurah, apakah sudah bermanfaat atau belum? Ya, sebagaimana Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya dan sebagainya, maka ilmu yang bermanfaat itu memiliki tanda-tandanya. Sebelum kita masuk ke tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, di sini di halaman 19, kalau antum sudah ketemu PDF-nya, beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, beliau memulai kutaibnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman katsira. Beliau memulai kutaib ini yaitu Al-Imam Ibnu Rajab dengan ucapan bismillah. Kemudian memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Sudah ketemu PDF-nya ya? Sudah ketemu? Baik. Amma ba'du, beliau mengatakan fahadihi kalimatun mukhtasaratun fi ma'nal ilmi. Apa yang akan disebutkan ini adalah kalimat-kalimat singkat yang berkaitan dengan makna ilmu. Karena ilmu ini sesuatu yang mulia, ilmu ini sesuatu yang mahal. Ilmu ini adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Wa inqisamuhu ila ilmin nafi' wa ilmin ghairi nafi'. Beliau mengatakan ilmu ini terbagi menjadi ilmu yang bermanfaat wa ilmin ghairi nafi'in, dan ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu ada dua. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat.
wa tanbihu ala fadli ilmi salaf ala ilmi khalaf. Dan beliau juga memberikan penjelasan tentang keutamaan ilmu salaf dibandingkan dengan ilmu khalaf. Salaf itu orang-orang terdahulu, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Al-khalaf ini orang-orang yang belakangan. Fa naqulu billahil musta'an wala haula wala quwata illa billah. Maka kami memohon pertolongan kepada Allah, kata beliau, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian beliau mengatakan, qad dzakara Allahu ta'ala fi kitabih al-ilma taratan fi maqamil madhi wa huwa al-ilmu an-nafi' wa dzakara al-ilma taratan fi maqamid dhammi wa huwa al-ilmu alladhi la yanfa'. Di sini beliau menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an mulai dari surat Al-Fatihah sampai terakhir surat An-Nas, itu Allah sebutkan keutamaan ilmu. Ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan ilmu. Maka di sini beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an terkadang ilmu itu dalam konteks pujian. Maka yang dimaksud dengan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Wa dzakaral ilma taratan fi maqamidz dzam. Terkadang dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ilmu itu tapi dari konteksnya konteks celaan. Wa huwal ilmu alladzi la yanfa. Maka ini yang dimaksud itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita mempelajari Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, di situ kalau ada ayat berkaitan dengan ilmu, kalau di situ Allah memuji tentang ilmu atau ahli ilmu, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita lewat sebuah ayat Al-Qur'an, kemudian di situ Allah mencela ilmu atau orang-orang yang ahli, orang yang berilmu, maka di situ adalah ilmu yang dimaksud ilmu yang tidak bermanfaat. Fa'amal awal. Kemudian beliau berikan contoh. Contohnya bagaimana ayat-ayat yang di situ Allah memuji tentang ilmu dan ahli ilmu. Maka Allah sebutkan di antaranya surat Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladzina la yaqul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Maka di sini yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Karena Allah memuji. Apakah sama orang-orang yang berilmu, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, mereka bangun di waktu malam, mereka memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak berilmu? Maka jawabannya jelas tidak sama. Contoh yang lain yang di mana di ayat itu Allah memuji tentang orang-orang yang berilmu atau ahli ilmu. Yaitu Allah berfirman surat Ali Imran ayat 18, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, dan wal malaikat, dan para malaikat, wa ulul ilm, dan para ahli ilmu. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahli ilmu dalam konteks pujian. Bahwasanya ahli ilmu yang benar-benar memiliki ilmu yang bermanfaat itu mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli ilmu yang benar, ilmunya bermanfaat. Adapun orang yang belajar, ikut kajian tapi dia masih melakukan kesyirikan, dia tidak paham tentang makna la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dikhawatirkan ilmunya tidak bermanfaat. Karena jelas dalam ayat ini Allah sebutkan bahwasanya bersaksi yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat dan ahli ilmu. Ya, ini di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang di situ Allah memuji tentang ilmu itu sendiri, dan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Contoh yang lain, Al-Imam Ibn Rajab memberikan contoh yang lain, wa qauluhu ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Surat Thaha ayat 114. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, dan katakan, ucapkan, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka kalau yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Karena di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabi untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabi untuk meminta suatu tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah tidak memerintahkan nabi minta tambahan harta. Allah tidak memerintahkan nabi untuk tambahan ini, tambahan itu, tidak. Yang Allah perintahkan cuma satu, wa qur rabbi zidni
ilma. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, dan ilmu yang dimaksud yang minta tambahan di sini adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian ayat yang lain surat Fatir ayat 28. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ahli ilmu. Maka di sini Allah memuji para ahli ilmu, Allah memuji para ulama yang dimana ilmu mereka, ilmu yang mereka pelajari, ilmu yang mereka dapatkan itu mengantarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mengantarkan seorang hamba semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba itu takut kepada Allah, maka dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau seorang hamba itu takut kepada Allah, maka dia akan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang di situ Allah Subhanahu wa taala memuji tentang ilmu. Kemudian di paragraf yang berikutnya, waqad akhbara an qaumin annahum utu ilman wa lam yanfa'hum ilmuhum. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang kaum yang mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yanfa'hum ilmuhum. Tapi ilmu mereka tidak bermanfaat. Dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk belajar, tapi kenyataan sehari-hari ilmu mereka tidak bermanfaat. Ya, cuman pengetahuan, cuman sakofah, mengumpulkan pengetahuan tapi enggak diamalkan. Contohnya, ya di sini beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan fahada ilmun nafi'un fi nafsihi lakinna sahibahu lam yantafi' bihi. Maka ayat ini nanti yang disebutkan adalah orang yang belajar ilmu itu sendiri bermanfaat. Ilmunya bersumber dari Al-Qur'an, bersumber dari As-Sunnah, ilmunya bersumber dari perkataan-perkataan sahabat, perkataan salaf. Tapi orangnya yang bermasalah. Walakinna sahibahu lam yantafi' bihi. Tapi pemilik ilmu ini tidak mengambil manfaat dari ilmunya. Ilmunya cuma sekedar bangga-banggaan, ya, cuma sekedar banyak-banyakan hafalan, tapi enggak diamalkan. Ya, cuman pandai retorika dan sebagainya, tapi amalannya sehari-hari itu jauh dari ilmu. Contohnya Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima, masalul ladina hummilut taurah summa lam yahmiluha kamatsalil khimari yahmilu asfara. Masalul ladina hummilut taurah, perumpamaan orang-orang yang Allah berikan Taurat. Taurat ini kan isinya ilmu. Taurat ini salah satu kitab yang Allah turunkan, isinya ilmu. Summa lam yahmiluha, kemudian mereka cuman membawa Taurat itu tapi enggak dibaca, enggak dipelajari, enggak dipahami, enggak diamalkan. Permisalannya seperti apa? Kama salil khimari yahmilu asfara, seperti keledai yang di punggungnya membawa buku-buku kuning, tapi keledai ini nggak bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab yang dia bawa. Perumpamaannya seperti orang yang belajar itu penting, murojaah itu penting, menghafal itu penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Ya, kita amalkan. Kalau yang wajib ya kita kerjakan. Kalau yang sunnah kita usahakan untuk mengamalkan. Ya. Kemudian yang haram kita tinggalkan, yang makruh kita berusaha untuk meninggalkan juga, supaya benar-benar ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi pembagian yang pertama ilmu bermanfaat. Pembagian yang kedua ilmu itu bermanfaat pada zatnya, tapi cuman orang yang memiliki ini bermasalah, tidak mengamalkan dan lain sebagainya. Ada juga bagian yang ketiga ternyata di sini. Paragraf yang berikutnya, wa ammal ilmu alladzi dzakarahu Allah taala ala jihati dzam. Ada juga ilmu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicela berarti ilmu ini enggak ada kebaikannya sama sekali. Contohnya adalah ilmu sihir. Ilmu perdukunan, kan sekarang lagi viral tentang perdukunan dan sebagainya ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam kesyirikan, yang kecil ataupun yang besar. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini ayat tentang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sihir. Di situ Allah mengharamkan sihir.
wa yata'allamuna ma yadurruhum. Mereka itu belajar apa-apa yang membahayakan mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, ini kan konteks ayat ini secara lengkap kan tentang apa? Tentang sihir. Nanti bisa dilihat ya secara lengkap. Ini kan potongan ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, ini cuma potongan ayatnya. Nanti kalau kita lihat secara lengkap di Al-Qur'an Al-Baqarah 102, ini ayat yang berkaitan dengan sihir. Ya, tentang sihir. Ini menunjukkan bahwasanya sihir ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sihir itu dicela, maka sihir dengan perdukunan, kliniknya dan sebagainya ini jelas-jelas diharamkan dan tidak mendatangkan manfaat sama sekali dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Dan harus kita jauhi, harus kita wanti-wanti dalam dunia sihir dan sebagainya. Jangan mendekat, jangan belajar, harus dijauhi. Terus kita sampaikan supaya orang itu paham dan tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama di masa-masa yang akan datang. Ya, ini tadi 3 macam ya pembagian ilmu yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab beliau ini. Kemudian wa fi shahihi Muslim. Kemudian di sini beliau menjelaskan ya di halaman 22. Kalau ada PDF-nya enak disimak. Walidzalika ja'atis sunnatu bi taqsimil ilmi ila nafi'in wa ghairi nafi'in. Wal isti'adatu minal ilmi alladhi la yanfa' wa su'alil ilmi nafi'. Oleh karena itu, ya, kalau di dalam Al-Qur'an tadi Allah sebutkan 3 macam ilmu. Kurang lebih ya secara istinbat, secara kita ambil hukumnya, ilmu bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat, ya, ilmu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis, ya, kata Al-Imam Ibnu Rajab, walidzalika ja'atis sunnah. Oleh karena itu sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu menjelaskan bitaksimil ilmi ila nafi'in wa ghairi nafi'. Sunnah-sunnah Nabi itu memberikan penjelasan bahwasanya ilmu itu ada 2 macam. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak. Wal isti'adatu minal ilmi alladzi la yanfa'. Kemudian bagaimana seorang muslim itu hendaknya berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa su'alil ilmin nafi'. Dan hendaknya seorang muslim, seorang muslimah itu senantiasa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ya. Contohnya Al-Imam Ibnu Rajab memberikan contoh wa fi shahihi Muslim. Dalam sahih Muslim, an Zaid ibn Arqam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak ada rasa takut, hati yang tidak ada rasa tunduk kepada Engkau ya Allah. Wa min nafsin la tashba. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hawa nafsu, dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Sudah dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kurang. Sampai kapan? Ya, sudah dikasih kecukupan, dikasih kekayaan, tapi orang itu ada orang yang masih kurang, masih haus, masih cari, masih ini, masih itu, kurang. Wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu, dari doa yang tidak dikabulkan. Maka di sini rekan-rekan sekalian, para hadirin yang Allah muliakan, ini perlu kita hafal doa ini. Kita hafal, kita renungi maknanya, kita resapi dan kita baca setiap hari. Antara azan dan iqamah, ketika sujud misalnya, enggak masalah kita sujud kita baca doa ini. Ketika tasyahud akhir sebelum salam kita baca doa ini. Ya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Insyaallah bisa dihafal. Doanya tidak terlalu panjang. Dan di dalam riwayat yang lain, a'udzubika min haula'il arba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 hal itu tadi. 4 hal itu tadi apa? Ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah kenyang, dan doa yang tidak dikabulkan. Ini dalam riwayat yang lain, a'udzubika min haula'il arba. Ya, ini dalam riwayat yang lain. Jadi kalau di satu sisi
Ya, di satu sisi Nabi SAW mengajarkan kita untuk meminta dan memohon ilmu yang bermanfaat. Ini setiap pagi. Setiap pagi setelah sholat subuh, setelah zikir, termasuk zikir pagi adalah kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Di sisi yang lain, Nabi SAW juga mengajarkan kita agar berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi dua-duanya kita jalankan. Dua-duanya kita amalkan. Ya, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat karena di antara nama Allah memiliki nama Al-Alim. Al-Alim. Di antara Asmaul Husna adalah Al-Alim. Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha punya ilmu. Maka kita butuh akan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, kita juga butuh, kita perlu untuk berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita belajar, kita baca satu hadis, kita baca satu ayat, ya, bersama tafsirnya. Pokoknya ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini kita ingat-ingatlah. Mulai kita hijrah sampai detik ini, berapa ilmu yang kita dapatkan, berapa ilmu yang kita catat, berapa majelis ilmu yang kita datangi. Kita buka-buka lagi catatan-catatan kita. Sudahkah ilmu-ilmu itu kita amalkan atau belum? Khususnya yang wajib, ya, yang wajib harus dikerjakan, yang haram harus ditinggalkan. Jangan kita belajar sudah tahu wajib tapi masih ditinggalkan. Sudah tahu haram masih dikerjakan. Ini ilmunya tidak bermanfaat seperti itu. Ilmu yang tidak bermanfaat. Maka perlu kita duduk, merenung, evaluasi diri, muhasabah. Ini penting. Di antara juga yang tidak kalah pentingnya, misalnya kita suka bikin nasihat, ya, nasihat di Instagram, di Facebook, atau di Twitter, atau apalah, di WA, status WA. Status nasihat ini kita ingat-ingat lagi. Kita punya Instagram, kita lihat nasihat-nasihat apa yang sudah pernah kita buat, kita share, kita lihat, sudahkah kita mengamalkan itu? Jangan-jangan selama ini kita bikin status nasihat untuk orang lain, tapi jadi kita lupakan. Ini kan sayang. Ya, ini kita nggak usah lihat orang lain, kita nggak lihat person-person yang lain, individu yang lain, tapi kita lihat diri kita masing-masing. Ya, kita nulis di Facebook status nasihat itu banyak, berapa kali kita nulis status nasihat. Maka kita review lagi, kita ke belakang lagi, kita lihat lagi dan sebagainya. Ini tidak kalah pentingnya supaya benar-benar ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian halaman 70, ya, di scroll ke bawah halaman 70. Di sini beliau Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan fal ilmun nafi'u min hadhil ulumi kulluha dabtu nususil kitabi was sunnati wa fahmi ma'aniha wa taqayyudi fi dzalika bil ma'suri anis sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim fi ma'anil Qur'an wal hadis. Ya, beliau kemudian memberikan ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Ilmu yang bermanfaat itu kata beliau adalah dabtu nususil kitabi was sunnah. Ilmu yang bermanfaat adalah mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW dan memahami maknanya. Ya, memahami maknanya. Ya, ilmu yang bermanfaat itu kata Al-Imam Ibnu Rajab, dabtu nususil kitabi was sunnati wa fahmi ma'aniha. Yaitu kita mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an bersama tafsirnya, kemudian kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi beserta penjelasannya dari para ahli ilmu. Ya. Jadi usahakan ketika kita belajar bahasa Arab itu bukan hanya menghafal kaidah, tapi kita berusaha memahami Al-Qur'an. Karena terkadang seorang calon mahasiswa baru itu ditanya, kenapa Anda belajar bahasa Arab? Ya, limadza tata'allam al-lugha al-arabiyyah. Di antara jawaban mereka, li'afhamal Qur'an was sunnah. Saya ingin memahami Al-Qur'an dan sunnah. Ketika sudah bisa bahasa Arab, ternyata buku tafsir enggak pernah dibaca. Ya, buku hadis jarang dibuka. Maka ini kan bertentangan dengan perkataannya terdahulu kan gitu kan. Jadi kalau kita ingat-ingat dulu, kenapa kita belajar bahasa Arab sih? Supaya kita paham Al-Qur'an dan sunnah. Setelah punya alatnya, kita bisa nahwu, bisa sorof, bisa ini, bisa itu, maka pelajari tafsirnya. Ya, tafsir As-Sa'di misalnya, ini tafsir yang mudah insyaallah, atau Aisyarut Tafasir, ya punyanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Usahakan kita punya majelis, kita baca sedikit demi sedikit, apalagi insyaallah akan datang bulan Ramadan, maka jangan hanya puas dengan baca Al-Qur'an. Khatam sekian kali itu penting, tapi usahakan kita lebih tinggi levelnya, kita baca Al-Qur'an disertai dengan maknanya. Ini ilmu yang bermanfaat, kata Al-Imam Ibnu Rajab. Was sunnah,
mempelajari sunnah, ya, hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, disertai dengan makna-maknanya. Pelajari Arba'in Nawawi, syarahnya bagaimana. Setelah Arba'in Nawawi naik lebih ke atas Umdatul Ahkam, pelajari syarahnya. Setelah Umdatul Ahkam naik lagi ke atas Bulughul Maram. Ini semuanya sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ilmu yang bermanfaat selain Al-Quran, pelajari Al-Quran dan Sunnah, wattaqayyudu fi dzalika bil ma'suri anis sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim fi ma'anil Quran wal hadis. Ini enggak kalah pentingnya. Kemudian kita memahami Al-Quran, memahami Sunnah itu dengan asar, dengan perkataan-perkataan dari sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi kita baca Al-Quran itu bukan kita pahami sendiri, ini enggak boleh. Kita baca hadis, kita pahami dengan pemahaman kita sendiri. Tapi kata Al-Imam Ibnu Rajab, kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan perkataan-perkataan dari para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Wa fima warada anhum minal kalami fi masailil halali wal haram waz zuhdi war raqaiq wal ma'arif wa ghairi dzalika. Ya. Kemudian kita mempelajari tentang halal dan haram, tentang zuhud. Ya, kata beliau, kata Imam Ibnu Rajab, war raqaiq. Raqaiq itu maksudnya kita mempelajari hal-hal yang bisa melembutkan hati. Ya. Karena hati ini kan raja ya. Kalau hati ini baik, insya Allah anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Tapi kalau hati ini bermasalah, hati ini berpenyakit, hati ini rusak, maka anggota tubuh yang lain akan ikut bermasalah. Makanya di sini beliau mengatakan di antara ilmu yang bermanfaat adalah mempelajari halal dan haram, mempelajari tentang zuhud, mempelajari tentang ar-raqaiq, ya sesuatu hal-hal yang bisa melembutkan hati. Itu apa saja? Misalnya mengingat kematian, ya ini bisa melembutkan hati. Kemudian kita melihat orang-orang fakir miskin, kita mengunjungi rumah mereka, melihat keadaan anak-anak yatim. Ini adalah hal-hal yang insya Allah bisa melembutkan hati. Wal ma'arif wa ghairi dzalika, ya. Wal ijtihadu ala tamyizi sahihihi min sakimihi awalan. Ya, ini beliau berkata, di antara ilmu yang bermanfaat, kalau kita belajar hadis, ini khusus belajar hadis, kita pisah-pisahkan dulu wa tamyizi sahihihi min sakimihi awalan. Kita pilih. Hadis itu kan banyak. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif kan gitu ya. Ada hadis yang maudhu, ada yang palsu. Maka jangan semua hadis itu dipelajari. Maka beliau mengatakan wa tamyizi, harus dibedakan hadis yang sahih dengan hadis yang berpenyakit. Hadis yang lemah, hadis yang palsu ini harus dipisahkan. Yang kita pelajari itu yang sahih sama yang hasan. Yang dhaif ini memang ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Dhaif ini bisa diamalkan dengan beberapa syarat. Bagi yang sudah belajar ini bisa paham ya. Intinya belajar hadis itu enggak langsung kita belajar, tapi lihat dulu sahih atau tidak. Kalau riwayat Bukhari dan Muslim pasti sahih, enak dia di situ. Maka terkadang kita lebih menyibukkan dengan hal-hal yang enggak bermanfaat. Padahal ilmu yang bermanfaat itu masih belum kita pelajari itu banyak kan gitu. Juz amma ini ya, amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbin nas. Mungkin ada di antara kita yang belum paham maknanya kan gitu. Itu bermanfaat, tapi belum kita lakukan. Karena apa? Disibukkan dengan hal-hal yang remeh, hal-hal yang gak bermanfaat. Akhirnya apa? Akhirnya waktu kita habis, waktu kita terkuras, energi kita habis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Padahal ilmu yang bermanfaat ada di depan kita, belum kita pelajari. Tafsir juz amma, ya. Kemudian masih banyak dan lain sebagainya. Ini harus kita perhatikan. Kemudian beliau mengatakan, wa fi dzalika kifayatun liman aqala wa syahola liman bil ilmin nafi auniya washtahola. Itulah hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang berakal. Ya, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian kita pisahkan mana hadis yang sahih, mana yang bukan, untuk kita pelajari yang sahih atau yang hasan. Kemudian beliau mengatakan, wa man waqafa ala hada wa akhlasal qasda fihi liwajhillahi azza wa jalla wasta'ana alaihi a'anahu wa hadahu wa wafaqahu wa saddadahu wa fahamahu wa alhamahu. Kemudian beliau mengingatkan dalam belajar ilmu yang bermanfaat, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian beliau mengatakan, wa man waqafa ala hada, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, wa akhlasal qasda, dan mengikhlaskan niat. Ini penting, mengikhlaskan niat. Ya.
wasta'ana alaihi, dan dia senantiasa minta tolong kepada Allah untuk bisa mendapatkan ilmu bermanfaat, a'anahu, maka Allah akan menolong orang tersebut. Ya, Allah akan menolong orang tersebut. Wahadahu, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Intinya itu kita serius, kita semangat, ya. Kemudian kita mengikhlaskan niat, kemudian kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'anahu, maka Allah akan menolong kita. Kalau kita serius minta tolong kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui kelemahan diri kita, Allah akan menolong kita. Wahadahu, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Wa waffaqahu, Allah akan memberikan taufiknya kepada kita. Wa saddadahu, Allah akan meluruskan langkah-langkah kita. Wa fahamahu, dan Allah akan memberikan pemahaman kepada kita tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini kata beliau. Kemudian kita lanjutkan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Ya, ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Antum lihat halaman 83. Scroll lagi ke bawah, halaman 83. Ini penting ya, supaya kita saling mengingatkan diri kita masing-masing ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu bagaimana. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan falihada kana min alamati ahli ilmi nafi. Oleh karena itu ada ciri-ciri, ada tanda-tanda ilmu itu dikatakan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu itu dikatakan bermanfaat. Di antara ciri-cirinya beliau mengatakan annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman wa yakrahuna biqulubihim at-tazkiyata wal madha wala yatakabbaruna ala ahadin. Di antara ciri-ciri ilmu bermanfaat kata beliau adalah annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman. Orang yang ilmunya bermanfaat itu tidak merasa dirinya tinggi di hadapan orang lain. Tidak merasa dirinya itu eksklusif. Tidak merasa dirinya itu lebih ini, lebih itu dibandingkan orang lain. Ya. Jadi biasa. Bahkan orang yang berilmu itu semakin berilmu dia semakin rendah diri. Kan begitu. Semakin tawadhu. Ya. Ketika ketemu sama orang, bisa jadi orang ini ilmunya bisa jadi orang ini ibadahnya lebih khusyuk daripada saya. Bisa jadi orang ini punya amalan-amalan rahasia yang di situ dia banyak pahalanya daripada saya. Jadi setiap ketemu sama muslim, setiap ketemu sama saudaranya selama muslim, dia menganggap dirinya lebih rendah daripada saudaranya tersebut. Ini orang ilmunya bermanfaat. Bukan merasa dirinya wah, dirinya itu punya ini, punya itu dan sebagainya. Tidak seperti itu. Annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman wa yakrahuna biqulubihim at-tazkiyah. Mereka itu hatinya enggak suka dipuji. Hatinya merasa dia harus dikoreksi, ya. Enggak suka, dia enggak merasa dirinya itu suci. Karena di dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kalian mensucikan diri kalian. Maksudnya jangan kalian merasa sok suci. Ya, sudah amal ini, sudah beramal ini, sudah ibadah itu. Jangan kita sudah merasa diri kita itu suci, bersih dari dosa. Ya, karena bahwa a'lamu bimanit taqwa, dialah yaitu Allah yang paling tahu dan maha tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa kepadanya. Ya. Jadi orang-orang yang ilmunya bermanfaat itu tidak mensucikan dirinya, menganggap dirinya suci, enggak punya dosa, enggak punya salah, tidak. Ya. Wal madha, orang yang berilmu, ilmunya bermanfaat itu enggak suka dipuji. Enggak suka dipuji dan berusaha lari dari pujian. Ya, lari dari pujian. Wala yatakabbaruna ala ahadin. Orang yang ilmunya bermanfaat itu tidak sombong kepada seseorang pun. Tidak sombong, ya. Tidak sombong. Ini ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan qaulal Hasan, innamal faqihuz zahidu fid dunya ar-rahibu fil akhirah. Al-basiru bidinihi al-muadifu ala ibadati rabbi. Beliau membawakan perkataan salaf yaitu Al-Hasan. Wallahu a'lam, mungkin Al-Hasan Al-Basri di sini. Innamal faqih, sesungguhnya orang yang berilmu itu apa ciri-cirinya? Az-zahidu fid dunya. Orang yang berilmu, ilmunya bermanfaat itu az-zahidu fid dunya. Dia zuhud terhadap kehidupan dunia. Zuhud ini maksudnya kata para ulama tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Orang itu dikatakan zuhud ketika dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ya. Jadi kalau kita belajar ilmu,
kemudian kita pengen tahu ilmu kita bermanfaat atau tidak, bermanfaat atau belum, maka kita lihat diri kita sudah zuhud atau belum. Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Main game bermanfaat atau tidak kehidupan akhirat? Enggak bermanfaat. Ya, itu buang-buang waktu, buang-buang umur. Umur ini terus berkurang. Kita enggak semakin muda tapi semakin tua dan sebagainya. Maka orang yang ilmunya bermanfaat, ini kata Al-Imam Ibnu Rajab, kata beliau membawakan asar dari Al-Hasan, adalah orang yang zuhud kepada dunia. Dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Makanya seorang muslim, seorang penuntut ilmu mikir, kalau saya melakukan ini kira-kira bermanfaat atau tidak? Bermanfaat bagi kehidupan saya di akhirat atau tidak? Ya, kasarannya orang itu mikir, kalau saya melakukan ini, kalau saya ngomong ini, kalau saya nulis ini, kira-kira pahala saya bertambah atau tidak? Atau jangan-jangan dosa saya yang bertambah? Itu orang itu berpikir 1000 kali. Ini orang yang ilmunya bermanfaat. Ya, ar-rahibu fil akhirah. Orang yang ilmunya bermanfaat itu dia rakus akan kehidupan akhirat, rakus akan pahala, rakus akan ganjaran, enggak puas. Ya terus dia cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-basiru bidinihi. Dia paham akan urusan agamanya. Al-muwadibu ala ibadati rabbih. Orang yang ilmunya bermanfaat itu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau mengatakan wa fi riwayatin anhu, dan di dalam riwayat yang lain masih dari Al-Hasan, alladzi la yahsudu man fawqahu wa la yaskharu man dunahu mimman dunahu. Orang yang ilmunya bermanfaat, kata Al-Hasan, alladzi la yahsudu man fawqahu. Orang yang ilmunya bermanfaat itu dia tidak hasad kepada orang yang di atasnya. Ya. Karena memang kehidupan dunia itu enggak sama. Ada orang yang dikasih ilmu lebih, ada orang yang ilmunya itu enggak seberapa banyak. Ada orang yang hartanya lebih, ada orang yang hartanya pas-pasan. Orang yang dia belajar ilmu, kemudian ilmunya bermanfaat, la yahsudu man fawqahu. Dia enggak hasad kepada orang yang di atasnya. Ya. Lihat orang lebih kaya, maka dia enggak perlu hasad. Lihat orang yang lebih ganteng wajahnya, dia enggak hasad. Dia lihat orang yang lebih tenar, lebih terkenal, maka dia enggak hasad. Ya, karena apa? Karena ilmu yang bermanfaat itu mengantar yaskharu mimman dunahu. Dan orang yang ilmunya bermanfaat itu tidak meremehkan orang yang levelnya berada di bawahnya. Ya. Jadi tidak hasad kepada orang yang levelnya lebih tinggi, tidak meremehkan, tidak merendahkan, tidak menganggap sebelah mata orang yang menurut dia itu masih di bawah levelnya. Ya. Jadi kalau orang yang sudah semester 8, jangan menganggap remeh masih di semester 1, semester 2, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Kemudian, wa min alamatil ilmin nafi', beliau mengatakan halaman 85, di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, ya, annahu yadullu sahibahu alal gharabi minad dunya wa a'dhamu haryasatu wasyuhratu wal madhu. Orang yang ilmunya bermanfaat, kata Al-Imam Ibnu Rajab, tanda-tandanya apa? Annahu yadullu sahibahu. Ilmu yang bermanfaat ini menuntun pemiliknya alal harabi minad dunya, untuk lari dari dunia. Menjauh dari dunia, bukan berarti orang itu enggak butuh dunia. Orang itu butuh dunia, butuh bekerja, butuh cari nafkah, butuh maisha, itu penting. Ya, tapi tidak menggantungkan hatinya kepada dunia, tidak. Tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Bahkan dia lari dari dunia ini. Yang paling agung itu apa? Aryasa, kedudukan. Ya. Jadi orang yang ilmunya bermanfaat itu lari dari kedudukan. Dia enggak cari kedudukan. Dia lari dari jabatan. Dia enggak cari-cari jabatan, dia enggak cari-cari kedudukan, tapi justru dia lari. Ya. Dia melarikan, dia menjauh, enggak mau dikasih jabatan. Ya, dia menjauh dari yang namanya kedudukan jabatan. Wasyuhra, dia berusaha untuk lari menjauh dari ketenaran sebisa mungkin, ya. Wal madah, dan sebisa mungkin dia lari dari pujian. Ini orang-orang yang ilmunya bermanfaat. Bahkan di sini disebutkan fattaba'ut an dzalika wal ijtihadu fi mujanabatihi min alamatil ilmi nafi' fa in waqa'a syai'un min dzalika min ghairi qasdin wa ikhtiyarin kana sahibu fi khaufin syadidin min akibati. Terkadang orang itu, ada seorang penuntut ilmu, dia punya ilmu, dia belajar Al-Qur'an, belajar As-Sunnah, dia belajar bahasa Arab, kemudian dia pahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dia sudah berusaha lari dari jabatan, lari dari kedudukan,
lari dari ketenaran, lari dari popularitas, lari dari pujian. Ternyata orang seperti ini dipuji oleh manusia. Namanya menjadi terkenal, namanya menjadi populer di hadapan manusia. Maka orang yang ilmunya bermanfaat itu takut. Jangan-jangan ini namanya istidraj. Jangan-jangan ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah yang dialami oleh Imam Ahmad. Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab, kama kanal Imamu Ahmad yakhafu dzalika ala nafsihi inda ishtihar ismihi ba'da saitihi. Imam Ahmad itu, kata Imam Ibn Rajab, ketika namanya terkenal di dunia Islam, itu beliau takut. Beliau khawatir, ya. Beliau itu khawatir dan cemas karena memang Imam Ahmad ini beliau nggak pengen namanya terkenal, itu nggak pengen namanya itu dikenang, itu nggak pengen. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya Allah, dengan maha kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan Imam Ahmad itu terkenal. Dan orang ini takut Imam Ahmad ini, bukan malah senang, dipuji senang dan sebagainya. Tidak. Tapi orang yang bermanfaat itu adalah dia takut ketika dia terkenal. Ya. Tapi dia berusaha untuk tidak terkenal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jadi ini Al-Imam Ibnu Rajab memberikan contoh tanda-tanda ilmu bermanfaat. Kemudian wa min alamatil ilmin nafi'. Di antara tanda-tanda ilmu bermanfaat, anna sahibahu la yadda'il ilma. Orang yang ilmu bermanfaat itu tidak ngaku-ngaku punya ilmu. Oh, saya sudah belajar ini, saya sudah belajar itu, saya sudah hafal ini. Dia enggak perlu pamer dengan ilmunya. Ya. Enggak perlu pamer dengan ijazahnya dan sebagainya, kecuali kalau memang dia ditanya. Terkadang orang itu enggak ditanya tapi dia sebutkan, saya sudah datang ke sini, saya sudah dapat sanad ini, padahal dia enggak ditanya. Dan enggak ada sesuatu yang diperlukan untuk menyebutkan. La yadda'il ilma, dia tidak ngaku-ngaku punya ilmu. Ya, wala yakhuru bihi ala ahadin. Dan dia tidak membanggakan ilmunya kepada orang lain. Ya, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menuntut ilmu, maka kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini nikmat. Tidak semua orang itu dimudahkan menuntut ilmu. Ya, kita bersyukur, kita mengakui ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita enggak boleh membanggakan ilmu kita. Ya. Kemudian wala yansibu ghairahu ilal jahli illa man khalafa sunnata wa ahlaha. Dan orang yang ilmunya bermanfaat tidak menuduh kebodohan, tidak menisbatkan kebodohan kepada orang lain kecuali orang-orang yang menyelisihi sunnah dan menyelisihi ahli sunnah. Jadi orang yang ilmunya bermanfaat itu, kalau ada orang-orang jelas menyelisihi sunnah Nabi, ada orang jelas-jelas menyelisihi ahli sunnah, akidah, maka dia marah. Dia enggak setuju dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk membela sunnah Nabi SAW. Fa innahu yatakallamu fihi ghadaban lillahi la ghadaban li nafsihi wala qasdan li rif'atiha ala ahadin. Jadi orang yang ilmunya bermanfaat, kalau dia marah, itu marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan marah karena pribadinya, ya. Orang yang ilmu bermanfaat, kalau dia marah, marahnya karena Allah. Ada perintah-perintah Allah yang dilanggar, ya. Ada perintah-perintah Allah yang diremehkan, maka dia marah. Dia jelaskan kepada manusia. Kalau ada larangan-larangan Allah diterjang, maka dia marah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan marah untuk membela dirinya sendiri. Ya, ini diantara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Mungkin ini diantara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat yang bisa kita bahas pada kesempatan singkat malam hari ini. Jadi para hadirin sekalian, kalau bisa kita fotokopi buku ini, kita fotokopi untuk kita jadikan referensi, untuk kita jadikan bahan bacaan, supaya kita paham dan kita ingat ilmu yang bermanfaat itu bagaimana, ciri-ciri ilmu bermanfaat itu bagaimana, dan benar-benar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat menurut Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri materi kita sore hari ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.